Shalom, maaf sebelumnya. Saya punya pertanyaan, siapakah Isa Al-Masih itu? Mengapa ia disebut Yesus? Bukankah Isa itu seorang nabi? Saya memang sejak kecil Kristen, tapi kalau memang Tuhan orang Kristen adalah Tuhan Allah, mengapa dia memberikan penderitaan di luar kemampuan umatnya? Lalu masih seputar Al-Masih, ini ada yang memberikan masukan, jangan menggunakan nama Isa Al-Masih. Harap tidak disebut Isa, melainkan Yesus atau Yesua. Ini pertanyaan dari saudara Evander. Tidak ada masalah dengan nama Al-Masih, karena Al-Masih berarti yang diurapi senada dengan kata Kristus. Sedangkan Isa adalah nama yang Quran berikan kepada Kristus. Kekristenan harus menerima nama Yesus yang turun dari surga melalui pemberitaan malaikat Gabriel yang tertulis dalam Matius 1 ayat 21. Bukan lewat pemberitaan Quran dengan nama Isa. Ya, oke. Jadi begini, dunia di mana Yesus hidup itu ada dunia yang multilingual, yang multicultural. Sesuai dengan nubuat Nabi Yesaya bahwa Mesias itu akan berkarya di seberang sungai Yordan, jalan ke laut, Galilea, wilayah bangsa-bangsa. Afer Hayarden, Gelil Hagoyim. Jadi daerah seberang Yordan, Via Maris, Derek Hayam, jalan laut. Itu maksudnya jalan di Laut Tengah, Mediterranean Sea. Dan kemudian Galilea itu adalah tempat banyak suku-suku bangsa saat itu berkumpul. Karena itu Yesus bicara dalam masyarakat yang sangat multibahasa. Yesus berbicara sehari-hari memakai bahasa Aramaik. Bahasa Aramaik itu mulai berkembang setelah zaman pembuangan dari Babel. Dalam bahasa Aramaik itu orang akan menyebut nama Yesu atau Yesua. Karena nama itu yang mudah diucapkan oleh mereka yang bertutur dalam bahasa Aram. Tatkala seorang percaya bahwa Yesu atau Yesua itu adalah yang diurapi, maka dia akan mengucap dalam bahasa Aramaik Yesu Mesiha. Tetapi orang-orang Yahudi di Yerusalem, di Tiberias, daerah-daerah yang relatif lebih ortodok secara keyahudian, itu mengucapkan bahasa Ibrani. Bahasa yang digunakan untuk menulis Taurat, kitab nabi-nabi, dan kitab-kitab suci Yahudi yang dikenal dengan Ketuvim. Di situ disebut nama Yesua atau Yehosua. Dan apabila orang misalnya seperti Nikodemus atau imam besar atau siapapun, kalau misalnya mereka percaya Isa itu adalah, Yesus itu adalah yang diurapi, pasti mengatakan Hamusyah atau Hamasyah. Maka mereka menyebut Yesua Hamusyah atau Yesua Hamasyah. Bahasa Yunani adalah bahasa yang menjadi lingua franca, bahasa yang sangat luas dipakai di Kekaisaran Romawi, seperti bahasa Inggris sekarang. Pasti menyebutnya Yesus, Yesus, Kristus, artinya sama. Bahasa administrasi pemerintahan itu bahasa Latin, pasti menyebut Yesus Kristus. Jadi nama-nama ini lahir karena memang multibahasa pada saat itu. Al-Masih itu apa? Al-Masih itu al pada bahasa Arab itu artinya definite article yang artinya ha atau the. Dalam bahasa Inggris ha, dalam bahasa Ibrani hu, dalam bahasa Yunani hu Kristus ha Masiah, atau a di akhir kata benda dalam bahasa Arab Masiha, Al-Masih. Jadi tidak ada masalah. Maka di dalam Alkitab bahasa Arab misalnya dikatakan Kitabu Miladi Yasu Al-Masih Ibnu Dawud Ibnu Ibrahim. Inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud anak Abraham. Tapi bagaimana dengan kata Isa? Sesungguhnya tidak masalah juga dengan kata Isa. Sebelum Al-Quran menyebut Yesus disebut Isa, pada pertengahan abad ke-6 di sebuah biara di wilayah Syria, itu dikenal biara yang namanya Isaniah, pengikut Isa. Dan itu jauh sebelum zaman Islam, kira-kira 1 abad sebelum lahirnya Islam. Kenapa kata Isa dalam bahasa Semitik, bahasa di Timur Tengah, itu dengan mudah dilacak apa yang namanya phonetic correspondence. Sebetulnya itu dalam bahasa apa saja. Jadi misalnya biasanya kalau kita membaca Alkitab kita ini ditulis dalam bahasa Yunani, karena bahasa itu menjadi lingua franca.
bahasa yang lazim dipakai umum di seluruh wilayah di Timur Tengah. Tetapi bahasa Aram itu dipakai di wilayah Palestina ke bagian timur dan selatan. Yerusalem atau Palestina di wilayah barat itu bahasa Yunani. Misalnya Asia Kecil, Turki sekarang itu bahasa Yunani. Makanya Paulus menulis surat Galatia, Korintus pasti nggak mungkin bahasa Aram. Kan di sana dipakai bahasa Yunani. Di Pulau Patmos, Yohanes menulis pasti bahasa Yunani. Tetapi daerah Palestina, Yerusalem ke arah timur dan selatan itu bahasanya Aramaik. Nah di dalam bahasa Aramaik itu sebetulnya ada dialek-dialek. Sebelum zaman Kristen kita mengenal Talmud Babli, Talmud Yerusalmi, itu bahasanya sudah bahasa Aram. Dan itu ada dialek timur, dialek barat. Nah huruf Yod atau Y dalam bahasa Ibrani ketika diterjemahkan dalam bahasa Aram kadang-kadang berubah menjadi I, kadang-kadang berubah menjadi tetap Yod. Misalnya Shema Yisrael dalam bahasa Ibrani. Kadang-kadang diterjemahkan dalam bahasa Aram, dalam satu naskah misalnya tetap Shema Yisrael. Adonai Eloheinu, Tuhan itu ilah kita, sembahan kita. Adonai Echad, Tuhan itu esa. Diterjemahkan dalam bahasa Aram Shema Yisrael Maria Allahan Maria Hadhu. Tetapi kadang-kadang di Syria Timur dipakai dialek Shema Israel, bukan Yisrael. Jadi Yisrael menjadi Israel. Yehosua menjadi Isowa. Dan itu muncul dalam salah tulisan Bapak Gereja namanya Agabius ketika dia menerjemahkan tulisan Yosefus yang dikenal dengan Testimonium Flavianum. Yosefus itu menulis di dalam bahasa Yunani dan kemudian diterjemahkan dalam bahasa Aram. Dia ahli sejarah Yahudi pada abad pertama. Dia mengatakan bahwa pada zaman itu fi hadzal zaman ya'isu rajulun hakim ismuhu Isowa. Pada saat itu hiduplah seorang yang bijaksana namanya Isowa. Nah seperti kata Yehosua menjadi Isowa, kemudian O panjang itu menjadi A. Misalnya Shalom itu Shin, Lamed, Waw, Mim, Shalom. Menjadi bahasa Arab Sin, Lam, Alif, Mim, Salam. Shalom alaihim menjadi Assalamualaikum. Yehosua menjadi Isowa, seperti Shalom menjadi Salam, Iso menjadi Isa. Tidak ada masalah, itu hanya gejala bahasa. Seperti misalnya korespondensi bunyi, seperti kata Yaakov dalam bahasa Ibrani menjadi Yakub dalam bahasa Arab, Yakobus dalam bahasa Belanda, Jack dalam bahasa Perancis. Kenapa nggak dipersoalkan? Itu hanya soal korespondensi bunyi gitu loh. Kan orang itu biasanya begitu melihat Arab itu langsung dipikir Islam. Kan ngertinya cuma begitu di Indonesia. Kita tidak tahu bahwa ada banyak komunitas Arab yang beragam. Kristen Arab di Syria agak beda dialek bahasanya dengan Kristen berbahasa Arab di Mesir. Ya, misalnya orang Kristen di Syria dia mengucapkan alhamdulillah dalam doa mereka. Alhamdulillah ala khairatihi, alhamdulillah ala fadlihi, itu biasa dalam doa. Di Mesir lebih lazim digunakan kata-kata dalam ibadah itu adalah al-masdulillah, segala kemuliaan bagi Allah. Tetapi itu varian-varian bahasa yang lazim dipakai. Bahkan kata Isa itu muncul sebelum zaman Islam. Saya kira itu yang perlu dijelaskan, dikelirkan ya, kesalahpahaman itu. Jadi Isa dengan Yesus itu sama saja, pribadi sama saja. Cuman ketika orang Kristen memberitakan Isa Al-Masih, itu bukan Isa Al-Masih yang diberitakan Quran. Isa Al-Masih yang memang diyakini sesuai dengan apa yang diberitakan dalam Injil. Ya. Ya itu pentingnya kita mengetahui filologi dalam belajar Alkitab ya, sehingga tidak langsung mengklaim bahwa ini salah, yang betul hanya ini begitu ya. Betul. Karena di dalam Alkitab bahasa Arab, tapi ada juga kita membaca di sana menggunakan kata Yasua ya, Bang. Ada banyak terbitan Alkitab bahasa Arab. Terbitan bahasa Arab di Mesir diterjemahkan oleh United Bible Society in Egypt.
Itu terjemahan Van Dyck. Sekarang ini diperbarui dengan Van Dyck version. Tapi di Lebanon ini yang dipakai ini adalah Darul Kitabil Muqaddas fi Syarqil Ausat. Di Lebanon sendiri mungkin ada 3 terjemahan. Lalu juga ada terjemahan dari Jami'ah Al-Antuniyah. Itu terjemahan secara interlinear dari bahasa Yunani ke dalam bahasa Arab. Terus Perjanjian Lama dari bahasa Ibrani ke dalam bahasa Arab. Tapi dikenal juga terjemahan yang namanya Kitab Syarif. Kitabul Muqaddas Syarif Translation. Di situ digunakan kata-kata Isa. Isa Al-Masih. Jadi tidak masalah, itu hanya soal bahasa saja. Yang penting bahwa itu bukan Isa yang di dalam konsep agama lain gitu ya.